Apakah jin punya akal? Jin merupakan sebuah perkara gaib yang wajib kita imani keberadaannya. Dia diciptakan untuk selalu membangkang dari perintah Allah, dan ia pula yang akan selalu mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan. Hal-hal yang demikian tentunya sudah banyak diketahui di antara kita. Jin selalu memiliki cara untuk menggoda manusia, dan manusia pun ada yang sadar, ada pula yang tidak. Bagi manusia yang tidak sadar bahwa ia telah digoda oleh jin, maka ia pun akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama. Tetapi, bagi manusia yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin akan senantiasa menjauhi manusia yang demikian. Dengan sifatnya yang gaib dan selalu menggoda manusia, pernahkah terbersit di benak kita, apakah jin juga memiliki akal layaknya manusia? Pemirsa beriman, sesungguhnya kehidupan manusia dengan jin memang berbeda, namun keduanya saling berhubungan. Jin diciptakan Allah dalam keadaan gaib atau tidak terlihat, dan manusia diciptakan dengan tidak kasat mata di dunia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Jin diciptakan Allah dengan rupa yang sangat jelek dan buruk. Jika diibaratkan, seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin. Mereka begitu menakutkan. Andai kata manusia bisa melihat jin, pastilah hidup manusia tidak akan merasa aman dan selalu merasa ketakutan. Namun Allah telah menutup pandangan manusia untuk dapat melihat keberadaan jin yang gaib tersebut, agar manusia senantiasa bisa hidup nyaman di dunia ini. Jin selalu mengikuti aktivitas manusia dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal dakwah. Hal ini karena jin dan manusia memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dari firman Allah tadi, dijelaskan bahwa manusia dan jin adalah kedua makhluk Allah yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Jikalau jin selalu menggoda manusia, itu adalah sebagian dari tugasnya, mengapa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayatnya yang lain, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Quran Surah Al-Jin ayat 11. Artinya bahwa sebagian dari kalangan jin ada yang senantiasa berbuat kebaikan, sementara sebagian lainnya tidaklah demikian. Allah berfirman, "Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami." Quran Surah Al-Jin ayat 1-2. Pemirsa beriman, kehidupan jin dan manusia dikatakan memiliki kemiripan. Ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Ada yang beriman, ada pula yang kufur terhadap ajaran Allah. Mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Hal yang demikian pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau memiliki jin di dalam dirinya atau jin korin, yang kemudian masuk Islam. Jin tersebut bernama Habib Al-Huda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin." Para sahabatnya bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa jin pun memiliki mukallaf atau terkena beban-beban syariah. Allah berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat-ayat yang lain telah menunjukkan adanya taklif atau beban-beban syariah terhadap jin, bahwa mereka diperintahkan serta dilarang untuk melakukan sesuatu.
Ketika disebutkan sebuah cercaan dan laknat terhadap setan-setan serta tipu daya dari kejahatannya, bahwa Allah telah mempersiapkan azab bagi mereka. Dalam hal ini tidaklah dikenakan kecuali kepada mereka yang melanggar perintah dan larangan. Mereka juga yang telah melakukan dosa-dosa besar, melampaui batas-batasnya, disertai dengan adanya kesanggupan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Disebutkan pula sebuah pendapat dari jumhur ulama, bahwa jin juga mendapatkan pahala atas ketaatannya dan siksa atas kemaksiatannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Ada orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surah Al-Jin 72, 13-15. Dalam ayat lain disebutkan, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19. Dikatakan juga dalam Quran Surah Ar-Rahmah ayat 74, bahwa jin juga tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula jin.